Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi perkuliahan di sesi kedua ya. Sesi kedua ini membahas tentang apa matriks bagian. Eh, Mungkin ini sekilas sih, mungkin untuk diketahui aja ya, walaupun nanti jika ada beberapa yang metode yang dirasa sulit, boleh juga tidak dipelajari. Jadi prinsipnya tidak semua metode harus bisa gitu ya. Jadi boleh dicari yang termudah aja gitu. Tapi ini untuk pemahaman perlu kita pelajari juga apa yang dimaksud dengan pemisahan matriks ya. Jadi pemisahan matriks itu adalah matriks yang terdiri dari kumpulan data yang kemudian kita pisahkan dengan misalnya matriks seperti ini. Kita mau coret baris ke satu, baris keempat, kolom ke satu, dan kolom ketiga. Itu artinya berarti baris ke satu ini dihapus, baris keempat itu berarti ini, kemudian kolom ke satu dan kolom ketiga. Nah, berarti yang tidak tercoret itu adalah sisa matriksnya. Berarti sisa matriksnya adalah ada 4 aja ya. Ini 1, 0, 0, 0. Ya. Kemudian beberapa sifat matriks ya. Nah, apa pembagian data yang ada di dalam matriks tadi itu tujuannya untuk menyederhanakan dari matriks yang datanya cukup luas gitu ya. Kemudian menunjukkan beberapa susunan dari metrik A yang perlu diperhatikan. Nah, contohnya seperti ini ya, misalnya matriks yang berukuran 5 kali 4 ya. Kalau kita pisahkan dengan garis seperti ini, berarti menjadi 4 matriks saja, yaitu matriks yang ke satu, bagian satu kita sebut A11, bagian yang kedua ini A12, kemudian ini A21, ini A22. Jadi bisa kita tuliskan sebagai matriks yang punya 4 data aja. Jadi seperti ini ya. Mungkin beberapa kondisi tertentu memisahkan matriks itu ada ada pentingnya juga ya, tapi jika kalian agak bingung malah dengan memotong-motong matriks, ya boleh juga tetap dijadikan satu ya. Tapi prinsip yang ini, matriks yang dihapus-hapus ini tetap penting ya, karena ini dipakai buat ketika nanti menghitung inverse atau menghitung determinan, hal seperti ini penting ya. Mana yang harus dihapus ya, tersisa dari matriks yang mana saja. Nah, kemudian sekarang matriksnya jadi bisa ditulis seperti ini ya. Contoh yang lain, misalnya kita punya matriks seperti ini, kita pisahkan seperti ini, ya berarti ini masing-masing bagiannya jadi ini ya. Nah, ini kita lewatkan aja. Jadi sebetulnya kalau perhitungan perkalian, kalau kita sudah paham dihitung langsung juga nggak masalah sih sebetulnya ya. Ini metrik perkalian A kali B seperti kemarin kita udah ajarkan, berarti baris ke satu dikalikan dengan kolom ke satu itu adalah data hasil perkalian satu-satu. Kalau baris kedua dengan kolom satu berarti data apa? Kalau ini jadi metrik C ya, berarti C1, C21 ya. 3 kali 1 berarti C31 dan seterusnya. Tapi kalau kita akan pisahkan jadi bagian tadi, ya berarti jadi masing-masing seperti ini ya. Tapi ini nanti bisa dipelajari sendiri. Tapi buat ibu sendiri sih kalau dipisah-pisahkan gini malah tambah bingung ya. Jadi kebanyakan yang dihitung gitu ya. Lebih mudah
ya langsung aja sepanjang kita udah tahu ya. Jadi ini kita lewatkan aja untuk yang ini. Nah, sekarang fokus ke determinan ya. Kalau kemarin pelajarannya adalah menjumlahkan matriks. Menjumlahkan itu adalah matriks yang ukurannya harus sama. Kemudian mengalihkan metrik. Kalau mengalihkan metrik itu ukurannya beda ya. Matriks yang pertama dikalikan dengan kedua itu matriks yang pertama jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah baris metrik yang kedua ya kalau perkalian. Kemudian ada apa? Kalau dibalik apa penjumlahan dibalik masih sama ya. Terus kalau pengurangan tentunya nggak sama sama beberapa sifat yang kemarin sudah kita pelajari adalah penjumlahan, apa pengurangan dan perkalian ya. Nah sekarang kita apa sama yang sudah kita pelajari kemarin adalah eh, transpose ya. Transpose itu perubahan dari baris jadi kolom. Jadi kalau suatu matriks A ditransposkan berarti data yang ada di baris jadi kolom ya. Nah, sekarang kita belajar yang berikutnya adalah determinan. Determinan dari suatu matriks ya. Kalau determinan matriks berukuran 2 kali 2 berarti data menghitung determinannya adalah yang diagonal ke bawah ini jadi plus ya. Berarti perkalian diagonal ke bawah dikurangi perkalian diagonal ke atas yang dari kiri ke atas ya. Berarti determinan sama dengan A11 kali A22 dikurangi A21 kali A12 ya. Tapi kalau apa? Kalau perkalian, kalau matriksnya 3 kali 3 berarti kalau kita mau menghitung determinan, maka kita tambahkan dua data kolom yang ke satu sama kedua. Ya, sebetulnya yang ditambahkan hanya satu sama dua ya. Ini sih nggak perlu kolom ketiga. Ya. Nah, dengan menambahkan dua data, kita bisa menghitung determinannya, berarti yang diagonalnya jadi ada tiga data, ya A11 kali A22 kali A33 ditambah A12 kali A23 kali A31 ditambah A13 kali A21 kali A32. Ya, jadi gambarnya gini, ini plus tandanya. Sedangkan yang ke sini tandanya negatif. Ya, berarti rumusnya jadi seperti ini. Nah, itu kalau apa ukuran matriksnya 3 kali 3. Nah, kalau lebih besar dari itu, misalnya 4 kali 4, oh ya untuk menghitung determinan berarti ukurannya selalu persegi ya, jumlah baris sama kolomnya sama. Kalau jumlah baris sama kolomnya nggak sama, kita nggak bisa ngitung determinannya. Ya. Nah, kalau ukurannya 4 kali 4 nanti agak rumit. Yang apa tadi yang baris sama kolom ada yang ditutup atau dihapus itu kita butuh yang tadi ya untuk menghitungnya. Cuman yang ukuran 4 kali 4 kita lewatkan dulu ya. Sekarang masih yang ukuran 2 kali 2 sama 3 kali 3. Ya. Kemudian ini sifat-sifat determinan ya. Kalau kolomnya ditukar ya, misalnya kolom 1 ditukar jadi kolom 2 atau kebalikannya 2 ditukar 1 atau nuker baris, baris 1 2 ditukar jadi 3 4 ya. Maka hasil determinannya tandanya jadi berubah ya. Kalau yang tadinya seperti ini 1 2 3 4 terus ini ditukar kolomnya jadi 2 4 1 3 maka yang ini determinannya minus, yang ini determinannya plus. Sama juga dengan kalau nuker baris ya. Kalau nuker baris ini misalnya 1 2 3 4. Kalau kita menghitung, kita tukar barisnya yang atas jadi 3 4, kemudian yang bawahnya jadi 1 2, maka determinannya jadi 6 dikurangi 4 jadi plus 2. Ya, yang tadinya min 2.
Berarti sama aja ya, mau ditukar baris atau ditukar kolom, determinannya berubah tanda. Ya. Kemudian kalau suatu matriks yang mempunyai dua baris dan dua kolom yang sama, berarti data barisnya sama atau data kolomnya sama, maka determinannya nol. Ya. Jadi kalau kita misalnya punya matriks yang dua barisnya sama, berarti misalnya ini 2, 3, di sini juga 2, 3, otomatis kolomnya jadi sama juga ya. Kolomnya nggak sama sih kalau ini dua-dua. Ini barisnya yang sama ya. Ini determinannya berapa? 6 dikurangi 6, 0. Ya. Sekarang kalau yang apa? Tadi kan baris sama. Kalau yang kolom sama, misalnya di sini 3, 4. Kemudian di sini 3, 4 juga. Berarti kan kolomnya sama ya. Determinannya adalah ya kali 4, 12 dikurangi 12, 0. Ya. Ini sifat determinan yang ketiga ya. Terus apa nilai determinan suatu matriks A itu sama persis dengan nilai determinan transposnya ya. Apa transpos itu kalau baris sama kolom dibalik ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau transposnya A berarti jadi matriksnya yang baris jadi kolom berarti menjadi 1, 2, 3, 4. Ini yang A transpos ya. Maka ini 4 dikurangi 6 min 2. Kan determinannya sama ya. Jadi determinan dari suatu matriks itu akan sama dengan determinan dari matriks transposnya. Yang lambangnya aksen ini transpos ya. Kemarin kan udah dipelajari di minggu ke-1 ya. Ini contohnya aja ya. Sekarang kalau misalnya determinan suatu matriks A itu nilainya X, maka kalau dikalikan dengan bilangan skalar matriks tersebut, ya, determinannya adalah senilai K kuadrat kali X. Ya. Nah, misalnya matriks A itu ini, kita ambil contoh matriks A-nya tetap inilah ya. Terus kita ambil bilangan skalar, misalnya bilangan skalarnya 5 ya. Sekarang berarti matriks 5A itu berarti menjadi 5, ini jadi 10, ini jadi 15, ini jadi 20 ya. Sekarang determinannya jadi berapa? 20 kali 5, 100 ya. 100 dikurangi 150. Berarti min 50 determinannya ya. Nah, sedangkan determinan yang tadi, yang A, itu min 2. Kemudian K-nya tadi kita ambil 5 kan. 5 kuadrat itu 25. 25 kali min 2, min 50. Berarti benar ya apa sifat determinan yang kelima ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini latihannya sama dengan latihan yang tadi ya, cuman ambil contoh bilangan yang ada aja. Nah, itu determinan ya. Nah, sekarang ini adalah langkah berikutnya untuk mencari inverse metrik. Jadi kalau cari inverse metrik, pertama matriks yang bisa dicari inversnya adalah selalu matriks yang ukuran baris sama kolomnya sama. Ya. Mencari inverse matriks ini ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah menghitung determinan. Tadi kita udah ajarkan cara menghitung determinan. Ya. Nah, langkah yang kedua adalah mencari kofaktor. Ada istilah baru lagi nih sekarang. Kemarin ada transpose, ada apa? Determinan. Nah, sekarang ada kofaktor. Yang dimaksud kofaktor itu adalah matriks. Kalau ada matriks A, berapa sih kofaktor daripada A?
Kofaktor daripada A itu berarti terdiri dari elemen-elemen yang jumlah datanya sama, baris sama kolomnya sama juga dengan A, hanya datanya terdiri dari data A11, A12, dan seterusnya ya, di mana A11 ini sama dengan -1 pangkat 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 kan genap ya, -1 pangkat genap itu berarti jadinya plus ya. Berarti kalau kita punya suatu matriks ini ya, kofaktor daripada A-nya, maka ini tinggal ditanda ini di sini. Harus pakai. Ini 1 tambah 1 genap, berarti -1 pangkat genap, ini jadinya plus. Ini 1 tambah 2 3 ganjil, -1 pangkat ganjil itu jadinya minus ya. Ini genap lagi berarti ini plus ya. Ke sini ganjil berarti minus. Ini genap plus. Ini ganjil, ini minus, ini plus, ini minus, ini plus ya. Nah, itu buat data depannya ya. Tapi nilai angkanya gimana? Nilai angkanya adalah dengan cara menutup kolom sama baris sesuai dengan notasi ini. Berarti kalau A11 itu yang ditutup adalah baris 1 dan kolom 1. Berarti nutup ini dan nutup ini. Sisanya adalah ini ya. Nah, sisa matriks yang ada itu dicarilah determinannya. Paham ya? Jadi untuk cari kofaktor A untuk data yang A11 itu berarti sama dengan -1 pangkat 1 tambah 1 kali determinan dari sisa matriks yang ditutup kolom 1 sama baris 1 tadi. Ya, berarti angkanya ini ya. Plus kali determinan ini. Determinan ini berarti A22 kali A33 dikurangi A32 kali A23. Ya, ini apa? Ini dalam kurung ya, soalnya nanti kalau ada minusnya dan jadi ya. Sedangkan A12 berarti yang ditutup sekarang ganti apa? Yang ditutup 1 ya, hapus dulu ya. Yang ditutup kalau 1 2 berarti yang ditutup adalah kolom kedua dan baris 1. Sisa matriksnya tinggal A21, A23, A31, A32. Tapi datanya minus karena -1 pangkat genap. Ya. Determinan ini berarti minus. Determinannya ini dikurang ini ya. Itu kalau 1 2. Kalau 1 3 datanya berarti balik lagi yang dihapus, yang ditutup kalau mau menghitung A13 kofaktor yang A13 berarti yang ditutup ini sekarang. Karena ini genap berarti depannya plus ya. Determinan sisanya berarti A21 kali A32 dikurangi A31 kali ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya nih sampai ke bawah ya. Kalau A21 berarti yang ditutup yang sini sama sini ya. Nanti kalau A21 yang ditutup berarti A21 kolom 1 baris 2. Berarti sisa matriksnya yang ini. Ya. Kalau A22 berarti yang tengah sini jadi sisa matriksnya. Paham ya ini ya? Dan seterusnya karena ini masih pakai rumus jadi ngelihatnya susah. Mungkin nanti kalau sudah ada angkanya lebih jelas ya. Nah, setelah dapat data kofaktornya sampai 6 data, nah itulah yang dimaksud dengan kofaktor daripada matriks A. Ya, dari hasil perhitungan
A11 sampai A33 itulah kofaktornya. Paham ya buat ngitung kofaktor? Nanti kita masuk ke contoh ini pengertian dulu ya. Nah, sekarang setelah apa kofaktor, kita langkah selanjutnya untuk menghitung inverse itu menghitung adjoin ya. Menghitung adjoin. Adjoin itu apa sih? Adjoin itu dari kofaktor tadi dijadikan transposnya ya. Jadi setelah dapat nilai kofaktor, kita cari transposnya. Transpos itu baris jadi kolom ya. Berarti transposnya A11. Kan ini datanya berarti jadi A besar ya. A11, A12, A13. Nanti A-joinnya berarti jadi ke bawah A11, A12, A13. Nanti kolom yang kedua jadi A21, 22, 23. Kolom ketiganya jadi A31, 32, 33. Ya, itu A join ya. Paham ya? Nah, yang dimaksud inverse apa? Ini langkah keempat. Setelah kalian menghitung determinan, mencari kofaktor, kemudian dari kofaktor dibuat transposnya, namanya adjoin, ya. Kemudian baru kita bisa menghitung inverse, ya. Di mana rumus inverse matrix itu adalah 1 dibagi determinan kali adjoin ya. Berarti dari matriks adjoin tadi tinggal dibagi sama eh, apa determinannya. Ya. Nah ini contohnya kalau matriks yang cuma 2 kali 2, kalau 2 kali 2 sih gampang ngitung kofaktornya. Karena determinannya kan cuma satu, nggak usah dihitung ya. Berarti kalau A11, eh, kofaktornya apa? Kofaktor A, berarti kalau Ibu tuliskan di sini, kofaktor A. Kofaktor A berarti eh, A11 ya. A11 berarti ini ditutup, sisanya A22. Tapi 11 kan genap ya, berarti plus. Berarti di sini datanya jadi yang A11 jadi A22 ya. Terus sekarang menghitung kofaktor A yang A12 berarti ini dihapus lagi. Ya, yang ditutup adalah ini sama ini. Tapi ini 1 tambah 2 ganjil berarti minus ya. Apa yang sisa matriksnya cuma 21. Berarti di sini kofaktor yang di 12 berarti sama dengan min A21 ya. Kemudian yang bawah sekarang. Kalau bawah berarti yang ditutup jadi yang ditutup jadi ini ya. Sisanya berarti A12. Tapi karena 2 ditambah 1 ganjil berarti minus ya. Berarti nilainya jadi di sini minus A12 ya. Sedangkan kofaktor untuk yang A22 berarti ini dihapus lagi cara nutupnya. Berarti sekarang yang ditutup adalah kolom kedua dan baris kedua. Sisanya ini ya. Tapi karena 2 tambah 2 genap berarti plus lagi. Berarti tetap A11. A11 ya. Nah, berarti matriksnya jadi matrik kofaktor A itu jadi ini ya. Sedangkan apa? Adjoin berarti transpos dari ini ya. Kalau adjoinnya berapa? Adjoin daripada A
Berarti yang baris dijadiin kolom ya. Berarti A22 min A21. Jadi ini A22 bawahnya min A21. Min A21. Sedangkan ini jadi kolom yang kedua. Berarti min A12 bawahnya A11. Ya, ini matriksnya. A join A itu jadi ini. Ya, sedangkan determinannya apa? Determinannya ya kalau 22 tadi kan berarti A11 kali A22 dikurangi A21 kali A12. Berarti inverse matriks A itu sama dengan ini ya. Berarti tuliskan kalau mau cari matriks A inverse, inverse berarti atasnya ya. Kalau mau cari A inverse, berarti sama dengan berarti matriks ini ya. Mat A join berarti A22 min A21 bawahnya min A21 A11. Nah, matriks ini dibagi dengan join, dibagi dengan determinan. Nanti ini, matriks ini dibagi dengan determinannya itu ini. A11 kali A22 dikurang. Ya, paham ya? Cuman ini karena masih pemahaman, jadi belum ada angkanya. Mungkin lihatnya sih agak bingung ya. Jadi tampilannya jadi kayak ya. Jadi A22 min A21. Kok kebalik ya? Ini tadi kan udah kita balik. Ini jadi di bawah. Ini kayak ada yang salah nih. Ajoinnya ini ya, bener ya, 21. Nah, di sini, oh nyalinnya yang ke sini yang salah ya. Atau ibu yang salah. Oh, ibu yang salah nulisnya. Ini A22, ini A12 ya. Ini kebalik nulisnya ya. Berarti bener yang ini. Ini A12. Ya, jadi A12-nya jadi kehapus. Ini ya, jadi bilangannya yang ini. Paham ya? Cuman karena ini masih notasi, nggak ada bilangannya. Nanti kita coba praktekkan yang ada bilangannya ya. Nah, kemudian ini sifat-sifat inverse ya. Kalau apa matriks A kali B dihitung dulu baru di inverse, itu kalau di satu-satu di inverse satu per satu matriksnya itu bukannya A inverse kali B inverse, tapi harus dibalik ya. B inverse dulu, baru dikalikan dengan A min apa A inverse ya, karena perkalian A kali B tidak sama dengan B kali A kalau di apa di matriks ya. Jadi kalau inverse harus dibalik. Nah, kalau inverse dari matriks A di inverse lagi ya otomatis di A sendiri ya. Kalau transpose, kalau dia ditranspuskan dulu baru di inverse, maka itu sama dengan kalau dia
invers dulu baru ditranspuskan ya. Terus ini kalau invers ditranspus dikalikan dengan A transpos kan berarti sama dengan matriks satuan ya. Kalau matriks satuan itu kalau dibalik sih sama aja ya. Jadi mau ini di belakang kali ini sama. Tapi kalau perkalian matriks yang beda enggak sama ya. Nah, itu tadi definisi daripada inverse ya. Nah, yang ini karena materinya kan dari orang lain ya, Ibu download aja. Kayaknya ini agak salah ya. Ini di jumlah ini kan harusnya 56. Ini kenapa jadi 65 ya? Jadi ini kita abaikan aja, kita lewati yang 2 halaman berikutnya. Nah, ini materi yang di sesi kedua ya, mungkin apa lebih ke pemahaman karena belum ada angkanya, lebih banyak belum ada angkanya ya. Kemudian Ibu buka materi yang berikutnya karena buat ngerjain tugasnya, walaupun yang tugasnya sih ini sudah ada yang bisa ngerjakan ya. Tapi Anggita mungkin ngerjakannya belum pakai inverse ya, atau udah pakai inverse. Tadi Ibu lihat kan hasil X-nya aja udah bener ya, tapi nggak lihat cara ngitungnya karena tadi gambarnya susah dilihatnya. Anggita bisa dengar suara Ibu? Halo, Anggita? Anggita masih ada? Halo, kemana nih Anggita? Oke, karena Anggita belum respon, kan beberapa tadi ada yang sudah ngerjain ya, tapi Ibu belum sempat meriksa. Nah, untuk menjawab persamaan berikut, ini kan minggu lalu kalian perkalian udah diajarkan ya. Nah, setelah perkalian udah dapat, berarti kan nanti dapat matriks C yang merupakan perkalian dari matriks A sama B ya. Nah, untuk menghasilkan nilai X1, X2, X3, kalau di SMA mungkin kalian sudah diajarkan tentang persamaan linier ya. Berarti kan mengandung 3 persamaan ya. Mengandung 3 persamaan ada 3 variabel, maka kalian bisa selesaikan dengan eliminasi ya. Tapi eliminasinya beberapa kali. Berarti eliminasi 1 sama 2 ya, kemudian eliminasi 1 sama 3 menghasilkan 2 persamaan lagi, baru 2 persamaan lagi ya tadi dieliminasi lagi ya. Nah, mungkin Anggita ngerjakannya seperti itu ya, karena ini Anggita nggak masih ada sih, tapi nggak dengar suara Ibu, nggak merespon. Anggita, halo, oke ya, apa? Kayaknya lagi di toilet, Ibu. Oke ya, berarti yang lainnya ada yang sudah ngerjakan, yang ganjil, kebetulan yang ganjil. Tadi Ibu bukan baru ada punya Anggita aja soalnya. Nah, kalau yang lain ngerjakan pakai persamaan, sepanjang nilai variabelnya benar, hasilnya nggak masalah ya, karena pertanyaannya kalian hanya diminta menyelesaikan sistem persamaan berikut. Berarti boleh dijadikan persamaan, boleh ngerjakannya pakai eliminasi. Tapi kalau kalian ngerjakannya ingin menggunakan inverse, berarti kan baru pelajaran yang hari ini ya. Berarti kalau inverse, berarti hasil ini kalau Ibu tuliskan, misalnya ini adalah matriks A, ini adalah matriks B, B-nya di sini ya. Nah, ini matriks B ya. Kalau kalian mau menghitung matriks C, di mana matriks C itu sama dengan A kali B, ya, maka persamaan ini nanti kan jadinya jadi matriks C dikalikan dengan matriks, kalau ini ditulis matriks D misalnya ya, di mana D-nya itu variabel, terus ini matriks F ya, di mana F-nya konstanta, berarti persamaan ini setelah
apa matriks A dikalikan matriks B kan menjadi matriks C dikalikan dengan matriks D sama dengan matriks F ya, di mana D-nya ini variabel, C-nya adalah matriks dengan ukuran 3 kali 3 ya. Terus D-nya ini matriks berukuran 3 kali 1 dan F-nya 3 kali 1 juga. Nah, ini kan berarti sesuai dengan perkalian matriks ya. Matriks C dikalikan matriks D, ini jumlah kolom. Matriks C sama dengan jumlah baris matriks D. Berarti hasilnya adalah perkalian matriks yang ukurannya 3 kali 1. Ya. Nah, sekarang kalau mau dapat nilai D-nya, kalau kita mau menghitung nilai D-nya, berarti matriks C ini kita cari inversnya. Berarti nanti di sini ada C inverse. Inverse itu nulisnya -1, tapi di atasnya ya. Nggak bisa di atasnya, berarti harus digeser ke bawah ini. Yes. Ini dihapus dulu ya nantinya. Ini C, matriks C inverse. Ini maksudnya inverse, simbolnya kan -1 ya. Berarti sama dengan, matriks ini dikaliin lagi dengan matriks C, itu akan dikalikan dengan matriks D. Ini D-nya di sini sih. Mau dihapus nggak mau ya. Ini ya. Susah. Berarti kita pakai tangan aja deh tulisnya. Di sini. Ini ya. Berarti ini matriks ini masih tinggi. Berarti ini dijadiin inverse. Kalian cari inverse-nya. Kemudian inverse itu kalau dikalikan dengan matriksnya sendiri, itu kan nanti jadi matriks satuan ya. Ini sama dengan, kalau sebelah kiri dikalikan dengan inverse, berarti sebelah kanan dikaliin inverse juga. Kali F. Berarti kalau kalian mau cari matriks D, berarti kalian harus cari inverse dari matriks C ini, terus dikalikan dengan matriks F. Kalau pakai cara inverse ya. Nah, cara inverse berarti cara yang tadi ya, caranya yang pelajaran yang tadi. Berarti kalian harus cari determinannya dulu, kemudian setelah determinan berarti nyari kofaktor, setelah kofaktor ditranspuskan jadi adjoin, terus baru cari inverse, di mana inverse rumusnya sama dengan adjoin dibagi apa determinan. Ya, itu. Nanti hasil matriks inversnya C kalian kalikan dengan konstanta ini. Maka dapatlah variabel nilai X1, X2, sama X3-nya. Ya, kalau pakai cara inverse ya. Tapi sebetulnya kalau diminta selesaikan persamaan, ada langkah lain sih selain mencari lewat inverse ya. Berarti menggunakan eliminasi Gauss, cuman pelajarannya masih di materi yang berikutnya lagi kalau nggak salah. Tapi ini di sini ada materi juga di minggu kedua, di minggu ketiga ya.
Nah, sekalian masuk minggu ketiga karena ini ada 13 halaman, mungkin nanti sisanya baru dibahas di minggu ketiga ya. Tapi ini sebagian sudah saya bahas di sini. Nah, sekalian apa pakai cara yang lain tadi selain pakai cara inverse ya. Nah, ini kita ambil contoh dari suatu problema di industri ya. Misalnya kita apa ada pabrik boneka di mana pabrik boneka tersebut mempunyai dua produk boneka, ada boneka A sama boneka B, di mana masing-masing boneka tersebut membutuhkan jumlah kain sama jumlah kancing yang tidak sama. Ya, katakanlah boneka A misalnya membutuhkan jumlah potongan kain 10, tapi jumlah kancingnya 6. Sedangkan boneka B jumlah potongan kainnya cukup 8, tapi jumlah kancingnya lebih banyak, 8 kancing. Nah, sekarang permasalahannya kita lihat stok di gudang, berapa jumlah potongan kain yang kita punya dan berapa jumlah kancing yang dipunyai gitu. Misalnya di gudang hanya ada 80 potong kain dan 62 kancing. Kalian akan membuat bonekanya berapa yang A, berapa yang B, ya, supaya potongan kain ini bisa terpakai semuanya. Ya, kalau hasilnya koma ya nggak bisa, berarti nanti eh, akan ada sisa, ya, dibulatkan ke kecil mestinya. Tapi kalau hasilnya bilang bulat, berarti apa stok bahan yang ada ini akan terpakai semua, ya. Nah, sekarang dari persoalan ini kita akan buat persamaan matematikanya ya. Eh, Tujuannya kita mau cari jumlah masing-masing boneka kan. Berapa boneka A-nya, berapa boneka B-nya. Kalau yang mau kita cari itu berarti menjadi variabel ya. Jadi boneka A kita jadikan variabel X, boneka B kita jadikan variabel Y ya. Nah, kemudian kita buat persamaan yang mengandung X sama Y dari data stok bahan yang ada. Nah, bahan yang ada di potongan kain jumlahnya 82. 82 ini kan akan dipakai untuk boneka A sama boneka B kan. Berarti kita bikin persamaan dengan apa X sama Y di mana jumlahnya sama dengan 82. Ya. Berarti persamaannya adalah 10X ditambah 8Y sama dengan 82. Karena untuk boneka A kan butuh 10 potong kain. Sedangkan boneka B butuhnya 8 potong kain. Ya, paham ya persamaan yang satu? Dan persamaan yang kedua adalah untuk yang kancing. Boneka A butuhnya 6 kancing, berarti 6 kali X. Kalau kita bonekanya mau dibuat sejumlah X ya, apa yang boneka B-nya 8Y. Nah, dari dua persamaan ini, kalau kalian akan menyajikan dalam bentuk matriks, sebetulnya sih kalau dua persamaan dieliminasi aja udah ketemu ya. Nah, ini disamakan perkaliannya, karena ini udah sama-sama 8, ya udah tinggal dikurangin ya. Ketemu nilai X, dimasukkan persamaan satunya, dapatlah Y. Nah, ini kan pelajaran yang kalian dapat di SMA, metode eliminasi namanya. Ya, sekarang kalau kita mau memanfaatkan matriksnya, ya, maka kalian sajikan persamaan ini dalam bentuk matriks. Ya, berarti kalau disajikan dalam bentuk persamaan matriks, jadinya kayak gini. Ya, karena ini kalau kita baca, berarti kan 10X ditambah 8Y sama dengan 82. 6X ditambah 8Y sama dengan 60. Ya, jadi matriks yang A-nya ukurannya 2 kali 2, matriks variabelnya 2 kali 1, matriks konstantanya 2 kali 1. Ya, kalau kita menyelesaikan tadi tadi pelajaran yang tadi kan pakai inverse ya. Berarti kalian cari dulu inverse ini ya. Terus hasil inverse-nya dikalikan ya.
Sekarang kita kalau nyari inverse, karena bagian di sini nggak ada inverse-nya, berarti ini pelajaran yang lain lagi aja. Sebetulnya menyelesaikan persamaannya selain pakai eliminasi, kalian boleh pakai Excel-nya ya, dengan patokan matriks ini yang 10 8 dan 6 8 ini kita jadikan menjadi matriks satuan atau matriks identitas ya. 10 0 0 1 ya. Untuk menjadikan matriks ini menjadi seperti ini, langkah yang bisa dilakukan adalah data baris itu boleh dibagi dengan bilangan skalar ya. Kemudian antar baris boleh dijumlahkan atau dikurangkan ya. Nah, perjanjiannya seperti itu ya. Nah, tujuannya matriks yang pertama ini kan angkanya 10. Kita mau jadikan jadi satu ya. Untuk 10 supaya jadi satu diapakan? Berarti dibagi 10 kan. Berarti baris yang ke satu ini kita bagi dengan 10 ya. Jadi ini 10 dibagi 10 jadi 1. 8 dibagi 10 jadi 0,8 ya. Yang ini enggak, ini tetap ya. 82 dibagi 10 jadi 8,2 ya. Nah, itu langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua, di bawahnya satu harus dijadikan 0 ya. Nah, ini 6 supaya jadi 0 gimana? Berarti 6 dikurangin 6 kan? Tapi 6 itu kan bilangan yang skalar. Gak boleh baris dikurangin bilangan skalar, gak boleh. Bolehnya baris itu dikalikan dengan bilangan skalar. Maka baris yang ke apa? Baris yang ke satu ini jadi baris ketiga sekarang ya. Baris ketiga ini kita kalikan dengan bilangan 6 dulu ya. Baru nanti dikurangkan dengan baris yang dua ya. Jadi ini Ibu pakai rumus baris kedua dikurangi baris ketiga dikalikan dengan 6 ya. Berarti baris kedua kan ini 6 dikurangi 6 kali 1 jadi 0. Yang ini 8 dikurangi 6 kali 0,8 ya. 0,8 kali 6 berarti 3 berapa? 5,4 ya. Berarti 4,8 ya. Jadi 8 dikurangi 4,8 jadi 3,2 ya. Nah, ini juga sama caranya. Nah, cara menghitung ini kita bisa gunakan Excel karena kita bisa memasukkan rumusnya dalam Excel. Ini file Excel-nya ada di minggu keempat. Nanti kalian bisa buka ya, ada di sheet yang ketiga ya. Jadi pakai rumusnya ini dimasukkan ke dalam Excel-nya. Yang pasti hasilnya seperti inilah. Nanti kalian cek lagi ya. Nah, setelah ini jadi 1,0 ya. Langkah yang ketiga apa? Kita masuknya ke sini sebelum ke atas. Ini masih 3,2. 3,2 harus dijadikan 1. Berarti 3,2 dibagi 3,2. Berarti langkah ketiga ini kita ngambil dari baris yang keempat. Ini jadi baris keempat ya. Baris keempat dibagi 3,2 ya. 0 dibagi 3,2 tetap 0 ya. 3,2 dibagi 3,2 jadi 1. 12,8 dibagi 3,2 jadi 4 ya. Nah, setelah ini sudah, langkah yang keempat ini kan masih 0,8 nih. Nah, ini dijadikan 0 lagi. Caranya sama kayak yang tadi ya. Berarti ini dikalikan dengan 0,8 dulu. Baris yang ke-6 ya. Nah, jadi ini kan langkahnya ini dulu. Terus baru baris yang 5 ini berarti sama dengan baris ketiga yang sini ya dikurangi dengan baris 6 kali 0,8 sehingga dapatlah ininya
Nah, angka yang terakhir di sini ya udah ini jadi nilai X-nya. Ya. Nah, ini cara yang kedua kalau menyelesaikan persamaan ya. Jadi kalau yang tadi kan matriksnya 3 kali 3 ya. Mau diselesaikan seperti ini juga boleh menggunakan Excel ya. Selain menggunakan persamaan eliminasi atau dengan inverse. Terserah yang lebih mudah yang mana ya. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Yang ini kita lewatin aja dulu. Ini yang 4 kali 4 lebih susah. Nanti minggu depan kita bahasnya ya. Nah, sekarang yang inverse ya. Yang inverse tadi kan pakai cara yang join dibagi determinan ya. Nah, cara yang kedua itu dengan cara membuat matriks apa ini kita jejerkan dengan matriks satuannya ya di sebelah kanannya. Jadi ini matriks yang mau kita cari inversnya, matriks satuannya kita taruh sebelah kanan. Ya. Langkah berikutnya tahapannya sama seperti yang tadi ya. Kita usahakan yang sebelah kiri jadi yang sebelah kanan. Ya. Kalau ini udah satu berarti ya udah ini kita tetap berarti ya. Langkah yang kedua ini sudah nol, berarti ya udah ini tetap ya. Langkah yang ketiga ini masih 5, nah ini dijadikan nol ya. Berarti untuk menjadikan nol, maka baris yang ini dikurangi dengan baris ini tapi dikaliin 5 dulu ya. Jadi ini 5 dikurangi 5 kali 1. 5 dikurangi 5 kali 1. 1 dikurangi 5 kali 1. Ya. Terus yang ini yang kanannya sama. Ya. Nah, jadinya ini hasilnya. Ya. Nah, terus kalau udah, ini kan udah 00 nih, udah aman ya. Langkah yang berikutnya ini masih 2 nih. Yang duanya dijadikan satu lagi nih di sini. Berarti dengan cara dibagi 2. Baris 2 dibagi 2 jadi lain. Ya. Dan seterusnya ya. Ini sudah satu-satu, ini masih satu. Nah, ini dijadikan nol lagi. Berarti baris ini dikurangkan dengan baris ini, tapi dikalikan dengan satu dulu. Atau langsung ini kali satu kan nggak perlu ya. Berarti tinggal ini dikurangin ini, atau ini dikurangin ini, terserah lah kebalik-balik. Nggak apa-apa hasilnya ini. Ya. Nah, ini udah aman 00 ini satu, tinggal sisa yang sini. Min 4-nya dijadikan satu lagi. Dengan cara dibagi min 4. Ya. Nah, setelah ini jadi satu, atasnya hasilnya jadi gini. Enggak, belum nol. Berarti dijadikan nol lagi satu per satu ya. Sampai jadi ini. Nah, otomatis hasil yang sebelah kanan itulah jadi inversnya. Ya. Nah, ini cara yang kedua ya, selain pakai cara yang ajoin dibagi determinan tadi. Ya. Nah, mungkin hari ini pelajarannya cukup sampai di sini ya. Nah, ini cara cari inverse yang 3 kali 3 ya. Sama kayak yang pertama tadi ya. Cuman kalau 3 kali 3 kan lebih panjang caranya ya. Nanti kita bahas minggu depan. Nah, sementara kalian boleh ngerjain tugasnya dulu dengan 2 cara ini. Mau pakai cara yang ini atau mau pakai cara pelajaran di SMA dulu, pakai persamaan linear dieliminasi juga boleh. Atau mau pakai cara inverse yang di bawah. Ya, berarti kalian pelajari sendiri karena matriksnya 3 kali 3 ya. Atau pakai cara yang ini, yang tadi Ibu bahas di sini. Yang ini ya. Jadi langsung dijejerkan tapi tahapannya langsung dijadikan matriks satuan. Otomatis nanti sebelah kanannya itu udah hasil. Ya. Nah, kira-kira materi hari ini seperti itu ya. Eh,
Bisa kira-kira untuk ngerjakan tugas satunya ini. Ibu lihat sudah ada yang ngerjakan. eh, Sepertinya udah benar, yang ganjil nih Anggita udah benar ya. Terus ibu lihat ada juga yang sudah ngerjakan nomor genap juga udah benar ya. Berarti prinsipnya apa yang ibu ajarkan udah bisa masuk gitu ya karena udah ada yang benar ya. Harapannya yang lain juga bisa semua mesti ya. Karena minggu kedua atau minggu ketiga ya, ini sudah ada tugas juga soalnya. Ini balik sini ya. Nah, ini tugas satu. Minggu depan ada lagi soalnya tugas numba. Tuh ya. Tadi kan materinya itu bahas ini tapi belum selesai ya. Ini udah minggu depan udah muncul lagi tugas numba. Jadi satu persatu tugas satunya udah bisa diselesaikan ya. Nanti kalau udah masuk semua baru ibu kasih nilai gitu ya. Kalau masih ada yang ketinggalan mungkin ngasih nilainya belakangan karena biar nggak saling tahu yang udah benar. Walaupun sebetulnya udah ibu bocorin sih punya Anggita ganjil udah benar. Apa yang genap ada punya siapa ya namanya lupa ibu. Itu sudah ada yang ngerjakan juga udah benar ya. Nah seperti itu ya mungkin ini share screen-nya ibu stop dulu. Ada yang mau didiskusikan mungkin. Udah paham ya? Udah bisa? Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sih 30 menit. Kalau nggak ada, Sebenarnya sudah Ibu. udah ya. Berarti dicoba dulu ngerjakan soalnya aja ya. Nanti apa eh, sambil bertahap di berikutnya ada tugas kedua. Oke, berarti Ibu bisa stop aja dulu ya.